Karena itu ilmu-ilmu mantik ini oleh para ulama mutaqaddimin, di antaranya Imam Ghazali, dijadikan kitab-kitab ini dijadikan masail, bukan kitabnya tapi masail ilmu mantik dijadikan awal daripada kitab. Anda tengok di dalam kitab Usul Fiqih Al-Mustasfa, Imam Ghazali menjadikan mabahith ilmu mantik ini muqaddimah. Maknanya Anda tidak akan bisa untuk memahami usul fikih fahman hakikian kecuali Anda memahami ilmu-ilmu mantik. Bahkan Anda tidak akan bisa memahami banyak sekali ilmu kalau Anda tidak mempelajari ilmu mantik. Kenapa? Karena ilmu mantik ini dia bukan hanya ilmu biasa, akan tetapi dia adalah basic cara berpikir yang benar. Bahkan para ulama dulu semuanya ketika mengarang, ketika mengajar, semuanya menggunakan ilmu mantik secara sadar atau tak sadar. Cuma kita tidak terlalu mementingkan mempelajari ilmu ini. Tapi subhanallah, menurut saya ini diantara sebab kemunduran Islam pada zaman sekarang. Mereka jauh daripada ilmu-ilmu semacam ini, jauh daripada ilmu mantik, jauh daripada ilmu kalam. Ya, ini khalas, ilmu mantik dan ilmu kalam sudah menjadi sejarah. Bahkan ilmu-ilmu yang menurut saya lebih dekat pada kehidupan beragama, yaitu usul fikih pun yang lebih dekat daripada ilmu mantik dan ilmu kalam, sudah sangat jauh daripada jiwa para thalabatul ilm. Dan wallahu alam, itu diantara sebab kenapa pemahaman kita terhadap agama itu banyak terpesong. Kenapa? Karena cara memahaminya sudah salah. Kenapa cara memahaminya itu salah? Karena kita tidak mempunyai alat untuk rujuk mana pemahaman yang benar. Dan alat untuk rujuk di dalam pemahaman yang benar ya ilmu mantik ini. Kalau semua ilmu kita timbang untuk ilmu mantik kepada ilmu mantik, maka akan kita ketahui mana ilmu yang benar dan mana ilmu yang salah. Karena itu mantik dikatakan sayyidul ulum. Maknanya tidak akan ada satu ilmu pun yang diiktiraf kecuali sudah ditimbang kebenarannya atau ketidakbenarannya melewati ilmu mantik. Ilmu mantiklah yang menentukan apakah ilmu ini sahih ataupun tidak. Begitu pula sebagian ulama mengatakan al-mantik khodimul ulum, bukan sayyidul ulum, tapi khodimul ulum dengan makna kalau Anda belajar mantik, insya Allah semua ilmu akan lebih mudah untuk dipelajari. Ini bukan 1-2 orang. Beberapa orang yang sudah belajar mantik dengan saya mengatakan, saya setelah belajar mantik banyak terbuka hal-hal. Karena mantik bukan hanya kitab yang Anda baca sebagai sanad. Saya itu pelik kalau ada orang-orang bisa nak minta sanad mantik. Mantik bukan sanad. Ilmu kalam bukan sanad. Mantik adalah bagaimana cara Anda untuk berpikir yang benar. Ini adalah cara bagaimana ulama berpikir. Kita ini di pondok-pondok pesantren, kita belajar 10 tahun, 20 tahun, lama, tak selesai-selesai itu belajar. 20 tahun, macam itu saja, ulang kitab lagi, 20 tahun, tak habis-habis. Kenapa? Sudah 20 tahun, keluar, sebagian jadi alim, banyak yang tak jadi alim. Berapa banyak? Saya tengok, Anda pesantren berapa tahun? 10 tahun. Anda berapa tahun? 15 tahun. Skillnya biasa-biasa saja. Yaitu mungkin kembali terhadap orangnya masing-masing ya. Tetapi sebab yang paling gunakan cara berpikir kita. Kita tidak mempelajari kitab menggunakan cara berpikir ulama. Jadi yang namanya mantik adalah bagaimana Anda mengetahui ulama itu berpikir semacam apa. Apa metodologi berpikir yang digunakan untuk yang digunakan para ulama untuk mengarang, untuk memahami, untuk mereka itu menjadi ulama. Kita tidak akan bisa untuk menjadi ulama kecuali kita juga menggunakan metodologi para ulama untuk berpikir. Karena itu kalau ada orang benar-benar paham mantik, mereka akan bisa untuk shortcut. Belajar 4-5 tahun boleh menjadi alim. Saya kira hadza laisa ba'idan ya. Wallahu a'lam. Kalau memang dia benar-benar bisa untuk mempraktikalkan mantik di dalam kitab-kitab, di dalam murojaah mereka, itu akan menjadi sebuah lompatan besar dan shortcut besar untuk memahami ilmu, untuk memahami ilmu-ilmu yang ada. Tak ya Anda itu belajar sampai 20 tahun, 25 tahun, banyak itu. Bila nak mengajar, bila nak menikah, bila nak buat hal-hal yang lain. Karena itu, apalagi kita sudah di akhir zaman itu, sudah di akhir zaman semacam ini. Bagaimana kita bisa untuk membuat pelajaran yang kuat, mudah, cepat.
Dan ini adalah mutatallabuz zaman, dan wallahu alam di antara cara-cara yang menurut saya mungkin untuk dipraktekkan adalah bagaimana di tahun-tahun pertama seseorang itu nak belajar agama, ditekankan dahulu untuk mempelajari ilmu mantik. Ketika dia sudah mempelajari ilmu mantik, insya Allah ilmu-ilmu yang lain itu akan mudah untuk dipelajari. Karena itu dulu kami di Ahqaf, tahun pertama sebelum kami belajar, kami disuruh mempelajari ilmu mantik dahulu, agar cara berpikir kami itu benar. Kita tidak berpikir dengan cara yang salah, karena banyak sekali madhab-madhab yang terpesong itu, metodologinya atau epistemologi mereka di dalam berpikir itu salah. Kita lihat bagaimana Salafiyah dan Wahabiyah salah di dalam berpikir karena mereka menggunakan metodologi yang tidak digunakan oleh mutakalimin. Karena itu natijahnya para ulama Salafiyah, para ulama Wahabiyah, diantaranya Ibn Taimiyah, mengatakan bahwasanya mempelajari ilmu mantik itu haram. Kenapa? Karena metodologinya sudah berbeza. Mereka menganggap bahwasanya metodologi berpikir dengan mantik bisa membahayakan ideologi mereka sebagai mujassimah. Karena itu yang namanya ilmu mantik ini adalah ilmu yang sangat penting sekali di dalam mempercepat kita belajar agama, di dalam membenarkan pikiran kita, dan di dalam bagaimana cara kita mengkritik orang lain dan bagaimana cara kita mengkritik diri kita sendiri. Karena yang namanya mengkritik dan mengkritik diri kita sendiri atau mengkritik orang lain mempunyai cara-cara yang benar, yaitu dengan cara apakah yang kita kritik sesuai dengan ilmu mantik atau tidak. Ini cukup menurut saya untuk muqaddimah di dalam kepentingan ilmu mantik, yang nanti akan saya lebih jelaskan lagi ketika kita masuk di dalam Mabadi' Asyrah li ilmu mantik.